Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kendes Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Kondes ya. Jangan bosan. Terima kasih buat yang sudah stay dan klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Oke. Bagaimana kabar sahabat aku semua? Semoga selalu ya mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondas di general reading ya. Tentang dia, kita akan membahas tentang dia. Apakah dia masih cinta kamu sampai saat ini? Kendati sudah putus, kendati sudah jeda, kendati sudah saling berjauhan ya. Oke, kita akan shuffle. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Apakah dia masih cinta kamu sampai saat ini ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya. Subscribe adalah sangat ya memotivasi Kondes untuk membuat video-video terbaru buat sahabat semua dimanapun berada. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasi agar sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru ke Kondes. Oke, kita akan mulai ya. Apakah dia masih cinta kamu sampai saat ini? Oke, ada Three of Atom, patah hati ya. Sepertinya seseorang yang mempertanyakan ini ya cukup sedih, cukup patah hati ya. Kalau memang kalian sudah putus, ya, yang pasti seperti itu. Ada kesedihan di sini, kita akan lihat selanjutnya. Ada mempunyai sebuah keinginan yang terjadi di situ, ada ego ya. Dia ingin kembali sama kamu. Yang putus, yang jeda, ingin menyambung kembali tali. Tapi sebetulnya hubungan ini tidak bisa putus ya. Di sini terlihat ada putus nyambung gitu. Cuman karena sebuah ego yang membuat kalian terpisah atau saling berjauhan atau lost komunikasi ya. Ikuti proses. Dia mengikuti proses saja. Karena dia tidak ingin tergesa-gesa ya. Ya, nanti akan tersambung kembali menurut dia itu seperti itu. Ini hubungan sepertinya nggak sekali dua kali terputus atau terjeda atau lost kontak itu nyambung lagi. Berantem lagi, berantem 1 menit kemudian seperti seolah-olah nggak ada kesalahan, karena di sini sebenarnya saling cinta ya, tapi terkadang membuat hubungan ini sedih banget ya. Ada keraguan-keraguan dalam pikirannya, ingin kembali tapi ada rasa takut, artinya masih cinta ya, masih sayang. Karena sebetulnya dia dengan keadaan seperti ini dia putus ya, ada yang berjeda, ada yang putus, ada yang saling berjauhan, ada yang masing-masing ya. Tapi sebetulnya dia merasa di dalam pikirannya itu kesedihan, sebuah keinginan untuk selalu bersama, atau ada ini semua terjadi karena ego ya. Mungkin kalian terlalu ego, dia juga punya ego level ya tingginya sama gitu, ini membuat kalian selalu saling tidak menemukan kenyamanan ya. Yang kemarin tuh nyaman, tapi semakin ke sini kok semakin yang satu saling ingin dikontrol, yang satu nggak mau dikontrol, yang satu nggak mau peduli, cuek, yang satu lagi udah. Emang terkadang cinta itu terjalinnya tuh di awal tuh terasa indah. Sebelum mendapatkan itu biasa ya, indah, menggebu-gebu, bekerja keras untuk bisa mendapatkan hati kamu. Tapi biasanya tuh kalau yang tidak mengerti tentang hubungan itu, setelah saling mendapatkan itu ya, biasanya terutama maskulin ya, cowok itu datar dia, karena udah dapat itu, udah saling percaya, intinya seperti itu. Tapi di sini tidak sepertinya. Ada saling keraguan-keraguan, ada yang overthinking ya. Biasanya tuh yang main perasaan tuh kan feminim ya. Kalau maskulin logika. Kalau lu sudah jadi pacar gua, ya udah percayalah sama gua nggak bakal ke lain hati, seperti itu. Karena makanya kita diharapkan tuh jangan sampai menggenggam hubungan tuh seperti menggenggam pasir, akan lepas habis sendiri, nanti suatu saat akan terlepas. Lebih baik kita saling percaya. Di sini sepertinya terjadinya seperti itu, saling mencintai ya, saling sayang. Di sini terlihatnya tuh seperti itu. Tapi dia ingin kembali prosesnya ya, proses itu kembali, dan memang kalian akan kembali, akan dipersatukan kembali. Cuma ini ada keraguan-keraguan, jangan-jangan nanti terulang lagi seperti itu. Ada sebuah ketakutan dan dia ragu-ragu dalam tindakan juga seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Sedih, masih cinta, masih sayang, ingin kembali iya, tapi ego kalian harus, caranya harus bagaimana
Syaratnya kalian harus menurunkan ego kalian berdua. Yang terlalu ego, yang suka kontrol, yang suka posesif, yang suka overthinking, tolong. Kalau memang kurang percaya sama dia, karena apa? Pada dasarnya hubungan itu didasari oleh saling percaya, saling setia, saling jujur, dan saling melengkapi. Di sini awalnya iya mungkin, tapi semakin kesini kalian tetap ya levelnya harus sama gitu, nggak bisa. Kalau sebuah hubungan tuh nggak bisa dari awal. Mungkin dia akan ada usaha, kemudian udah mendapatkan, ketiga itu saling percaya, keempat itu cuma tinggal menjalanin aja. Tapi ini ada salah satu atau memang keduanya, tingkat egonya tinggi. Yang satu ingin bebas, ya udahlah kita sudah jadian, udah ayo kita jalanin, jangan terburu-buru, ikutin prosesnya, nikmati alurnya, jalani alurnya, nikmati prosesnya, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Tapi ada yang satunya kembali tuh, justru dia ingin seperti kemarin, ya intens, sehari 3 kali seperti minum obat. Nggak bisa seperti itu ya, seperti itu. Karena apa? Setelah mendapatkan kalian, dia pun harus melanjutkan hidup. Artinya harus mencari kehidupan ke depan, ya dengan pekerjaannya, ya dengan masa depannya. Karena apa? Intent dengan kamu bukan berarti nggak peduli ya. Kalau udah nggak intent itu bukan nggak peduli. Udah saling menyayangi, udah saling memahami, seharusnya seperti itu. Tidak harus saling kamu ngechat 5 menit atau 5 detik harus dibalas, nggak bisa. Dia sudah kembali dengan kehidupannya, dan kamu pun seharusnya meletakkan pada kehidupan kamu, dan nanti di saat bertemu barulah kita bicara tentang hubungan. Seperti itu, paham ya? Dia tuh sayang sama kamu, masih cocok, masih ingin bersama, tetapi karena ego yang tinggi itu membuat hubungan ini seperti hampir ada ya itu saling masing-masing, saling cuek akhirnya ya. Bosan di WA sekali 5 kali, apa harus dituntut ini dituntut itu, bosan, ilfil. Dia tidak cuma memikirkan cinta saja, tapi dia juga mikir masa depan. Emang mau cinta nggak dihalalkan? Dan bagaimana cara pria menghalalkan atau maskulin menghalalkan ini ya, kalau yang menonton feminim ya, ya caranya dengan uang. Bagaimana cara uang? Harus bekerja. Jadi ya harus berpikir waktu kapan kita harus bersama, kapan kita harus fokus pada pekerjaan, kapan kita harus membicarakan segala sesuatu secara serius. Seperti itu ya. Jangan ini kalau melihat teman kartu ini, di sini ada yang sangat amat tidak bisa meletakkan dirinya sebagai kekasih. Harus intens dijawab, harus ada peluangnya, ada saatnya untuk komunikasi. Ini lihatin, maunya dia tuh seperti itu. Ini adalah dia, cocok dengan kamu, sesuai, kamu itu orang yang memang dia inginkan, dan peluang untuk berkomunikasi itu ada gitu loh. Jadi nggak usah harus intens. Makanya dia menginginkan untuk bersama kembali, tetapi dia masih ragu-ragu, dan bagaimana caranya masing-masing harus saling merubah ego menjadi, menurunkan ego menjadi lebih baik, agar hubungan ini kembali terjalin seperti lebih mulus ya. Kemarin berantem balikan lagi, berantem balikan lagi, terulang terus seperti itu, membuat ya hubungan ini akhirnya benar-benar harus saling masing-masing ya, harus introspeksi. Artinya ada magic zone di sini. Alam tahu kok kalian saling menyayangi, saling mencintai walaupun dalam pertengkaran itu, tetapi intinya kita yang memelihara hubungan ini agar selalu terjadi kedamaian, kenyamanan. Kamu juga harus memberikan kenyamanan pada dia, dan dia juga harus menyampaikan kenyamanan. Kalau seorang maskulin itu memang siap biasanya tuh bicara dengan logika, yang dia lihat ya itu ya dilakukan. Kalau kamu udah pasang postingan gitu baik-baik saja, dia udah yakin kamu baik-baik saja. Terus kamu sudah saling berdua, sudah saling mengutarakan kata cinta, dia udah yakin dan mempercayakan kata cinta itu untuk kamu gitu loh, cintanya untuk kamu, seperti itu. Tapi kalau kita sebagai feminin biasanya itu berbicara tentang perasaan, kok merasa dicuekin, merasa nggak disayang lagi, merasa nggak diabaikan, merasa seperti itu. Apakah dia ada yang lain? Apakah akhirnya timbul overthinking yang berlebihan, yang membuat akhirnya kamu curiga, kamu selalu mau tahu tentang dia. Sekarang lagi di mana? Sekarang lagi sama siapa? Kenapa nggak dibalas terus, berkepanjangan, membuat dia ilfil. Tetapi sebetulnya dia sayang sama kamu. Ini yang menimbulkan sebuah kehancuran tuh seperti itu. Dia ragu-ragu. Kenapa? Ya seperti ini, lebih baik berteman. Tetapi suatu saat kalau perasaan dia ingin bertemu, ingin bersama kamu kembali ya, tapi komunikasi tetap terhubung. Ada saatnya kita perlu komunikasi. Semakin lama kita
tidak terhubung atau itu biasanya menimbun rasa rindu, dan suatu ketika kita terhubung kembali ya 3 hari sekali seperti itu kita menghubungi, kecuali udah suami istri ya kita ketemu tiap hari gitu kita bisa ngeliat. Tapi untuk menimbulkan perasaan kasih sayang atau cinta yang atau rasa rindu ya itu seperti itu, kita harus tarik ulur, harus mengerti kapan kita harus berbicara, kapan kita harus tidak berbicara. Jangan kok continue terus menerus dan yang dibahas itu tidak penting gitu loh, cuman selamat pagi, sudah makan belum. Itu kalau untuk yang baru-baru menjalin hubungan memang seperti itu. Tapi kalau sudah berjalan, apalagi sudah saling berkomitmen satu sama lain, intinya cuma ada jujur, setia, percaya, dan saling melengkapi. Seperti itu ya. Dia bagaimana? Apakah dia masih cinta sama kamu sampai saat ini? Masih. Bahkan alam pun akan membentuk hubungan ini seperti putus nyambung. Jadi sebelum kalian benar-benar bisa kembali menjadi sebuah komitmen, daripada nanti hancur lagi ya. Lebih baik kalian saling introspeksi diri, hubungan tetap terjalin, lebih bijaksana. Imagination akan terjadi di hubungan ini ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bermanfaat. Perlu pesan des ya. Oke. Gondes akan ambil pesan di sini, terlihatnya lebih ke nuansa agak biru ya. Jadi Gondes akan ambil warna biru pesannya. Aku cinta dia des, aku takut dia selingkuh. Kasih kepercayaan sama dia, jaga hati dia dan jaga hati kamu untuk dia. Insya Allah semua akan baik-baik ya. Karena semuanya itu kan tergantung kita. Kalau kita terlalu posesif, terlalu, justru kita seperti menggenggam sesuatu yang akan lepas sendiri gitu loh ya. Dia akan mengerti, oh ternyata kamu seperti ini, akan menjadi sebuah pertimbangan ya. Dan yang pasti cintailah dia karena Allah. Sandarkan semua yang kamu ada di hati kamu. Jadi cinta dalam diam gitu sayang, dalam doa. Tetapi kalian tetap terhubung baik-baik saja. Jangan menangis ya. Dicuekin ya jangan menangis. Kalau kamu masih cinta, insya Allah kalian akan bersama lagi. Jangan melampaui batas ya. Kalau sudah kembali nanti kalian jangan melampaui batas. Tetap pada koridor kamu sebagai pasangan dan mensupport, dan tidak harus menuntut yang macam-macam. P, inisial P. Gondes nggak tahu ini inisial siapa. Tapi yang pasti ini tidak harus ada si P ya, tidak. Ini adalah energi yang tertarik secara karena energinya begitu banyak ya. Salah paham dalam cinta selalu terjadi. Makanya di sini akhirnya terjadi saling masing-masing saling jeda atau saling berjauhan, atau bisa ada yang sudah putus atau kehancuran. Allah selalu menyertai. Kalau ingin membina hubungan ini kembali, suatu saat kalian akan dipersatukan lagi. Cobalah untuk memperbaiki, saling memperbaiki diri ya, dan turunkan ego ya, seperti itu. Oke, sahabat semua, tentang dia, apakah dia masih cinta sama kamu sampai saat ini? Ya, masih sayang, masih peduli sama kamu. Cuman jangan lebay gitu, orang bilang tuh nge-WA nggak dibalas marah, nge-WA nggak cepat direspon ngamuk. Terus sampai lagi mau mandi aja dicurigain, jangan-jangan ada yang lain, padahal kan kamu nggak tahu dia ada di sana, misalkan dia lagi punya kesibukan di tangan. Jadi intinya percaya aja, insya Allah semua yang didasari oleh kepercayaan dan bersandar diri pada sang pemilik, insya Allah akan berjalan dengan baik dan membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan ataupun percintaan ya. Oke, ada kesalahan dalam Gondes Mendes taruh tentang hati dan cari kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.